Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaram, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus segenap keluarga besar Nurul Qadim, panjenenganipun Gus Hasan, Gus Hadi, Gus Hafid, beserta para dzurriyyah dan keluarga yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, anak-anakku Subhanul Muslimin yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Tepuk tangan untuk Subhanul Muslimin. Para santri dan para jamaah, hadirin wal hadirat masyarakat Probolinggo rahimakumullah. Beli wingko di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Probolinggo, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Sebelumnya saya diijazahi sama guru saya, apapun acaranya tolong diniatkan untuk maulid. Maka untuk itu semua yang hadir saya ajak untuk melafalkan niat hadir di maulid. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna sholihun wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Iya kan Abu dua, iya kan Islam. Bapak Ibu para santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Abu Dawud meringkas semua hadis hanya dalam 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah aspek tujuan. Segala sesuatu tergantung niat. Sama-sama hadir di majelis ini, yang satu niat maulid, yang satu niat ngaji. Niatnya sama-sama baik, tapi hasilnya beda. Yang niat maulid pasti ngaji, yang ngaji belum tentu maulid. Kalau maulidan itu pasti pengajian, kalau pengajian belum tentu maulidan. Contoh,
Kalau orang sholat itu pasti membaca sholawat, tapi yang membaca sholawat belum tentu sholat. Kalau haji itu pasti umroh, tapi orang yang umroh belum tentu haji. Kalau wudhu itu pasti cuci muka, tapi kalau cuci muka belum tentu. Kalau nikah itu pasti kawin, tapi kalau kawin belum tentu. Kenapa niat hadir maulid saya sampaikan di acara Subhanul Muslimin? Karena kita sama-sama tahu hari ini salah satu pendekar maulid di Indonesia adalah Subhanul Muslimin. Ibu bapak, adik-adik santri, satu ketika Nabi sedang khutbah. Kenapa kok saya bangga dengan anak-anak Subhanul Muslimin? Ini anak-anak Subhan khusus dari Gus Miftah, nanti kalian tak undi, tak kasih hadiah 1 tiket umroh. Santai, Kiai Suki. Santri putri ada yang mau? Sorry, kalau sama anak cewek putri saya tidak mau ngasih hadiah, maunya ngasih nafkah. Maka anak Subhan ingat, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Sorry ya Pak Bu, saya duduk. Ini saya sakit sebulan belum sembuh. Tengeng saya itu nggak sembuh-sembuh. Saya tadi di Jakarta, terus acara di Semarang, naik heli dari Semarang ke Kudus, dari Kudus naik Semarang ke Probolinggo. Ini kalau tidak karena cinta, berat ya, karena cinta saya sama Subhan, sama Nurul Khotim. Coba Gus Hafid lihat siapa yang paling sering hadir di acara Subhanul Muslimin? Gus Miftah. Yang lain minta jadwal ngantri, Gus Hafid maksa. Coba anak-anak Subhan, saya mau kasih 1 tiket umroh. Teknisnya gimana kalian rembuk sendiri. Apakah yang dikasih yang wajahnya paling memelas, yang kira-kira wajahnya kayak kotak infak, apa silakan. Kenapa saya apresiasi? Bagaimana pentingnya mensyiarkan cinta kepada Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan khutbah di hadapan para sahabat dan jamaah. Sepengetahuan saya, acara zaman Nabi itu ada 2, 1 halakoh, 2 jawiyah. Halakoh itu pengajian umum, jawiyah itu pengajian-pengajian kecil. Maka kalau Anda masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu biasanya ada kajian-kajian kecil di dalam masjid, itu namanya jawiyah. Yang belum pernah berangkat ke Makkah Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Baru sadar. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah, amin. Ini Nabi sedang berkhutbah. Materi khutbahnya waktu itu tentang as-sa'ah, hari kiamat. Nabi berbicara tentang nikmatnya surga dan pedihnya siksa neraka. Semua wajah sahabat ketika mendengarkan nikmatnya surga, wajahnya berbinar-binar berseri-seri. Tetapi ketika mendengarkan azabnya neraka,
semuanya bersedih dan menangis. Di tengah-tengah Nabi berkhutbah, drone lewat. Lah kowe iki ya lucu, ono drone lewat malah ndangak. Goblok, goblok, kamu diam saja. Biar gambarnya itu artistik malah ndelongop. Ketiban drone cangkemmu merongos kowe. Kalau ada drone lewat, kamu biasa-biasa saja biar gambarnya bagus. Pura-pura nggak lihat, malah ndelongop. Ketiban drone merongos. Di tengah-tengah Nabi khutbah, ada orang Arab Badui mensomasi Nabi dengan satu pertanyaan. Apa pertanyaan dari Arab Badui ini? Nabi berkhutbah, Badui ini berdiri. Dia katakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar pertanyaan ini, tapi Nabi tidak berkenan menjawabnya. Nabi kembali melanjutkan khutbahnya. Sampai yang kedua kalinya Arab Badui ini angkat tangan, kemudian kembali bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat, Nabi, kapan kiamat itu datang? Nabi kembali mendengar pertanyaan dari Arab Badui, tapi tidak berkenan untuk menjawabnya. Sampai yang ketiga kalinya Badui Arab ini teriak, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi, kapan kiamat itu datang? Untungnya Baduinya sopan, Pak, memanggil Nabi dengan kalimat "Ya Rasulullah". Ini berarti Baduinya pernah baca ayat "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'do". Kita itu nggak boleh jangkar sama Nabi. Jangkar tuh bahasa orang Probolinggo apa ya? Memanggil nama tanpa takdim itu namanya apa? Mapas. Apa, Mas? Mapas. Mapas itu bahasa apa? Madura. Saya itu bahasa Madura bisanya cuma satu. Patek celeng. Itu pun dulu yang ngajari saya Gus Hadi. Lebihnya saya belum ngerti. Saya bilang sama teman saya Madura, "Gus Miftah pengen bisa bahasa Madura." "Oh pengen, caranya gimana?" "Bro, gampang, nikah dengan cewek Madura." Ya Allah, itu yang berat bagi saya, karena saya adalah tipe suami yang setia. Jangan ragukan kesetiaan saya. Padahal antara setia dengan takut istri itu beda tipis. Ya, kelasnya samalah dengan Gus Hafid. Gak apa-apa Gus, kita syukuri Gus. Karena faktanya banyak walinya Allah itu ternyata ujiannya istri yang galak. Maka bapak-bapak yang punya istri galak itu dua kemungkinan. Satu kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua min alamatil stroke. Gus Asmi tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Sallu ala Nabi Muhammad. Mapas, ini nggak mapas Pak, Baduinya sopan. Karena dalam riwayat disebutkan Allah memanggil nama Muhammad dengan kalimat "Ya Muhammad", itu cuma sekali. Selebihnya Allah memanggil nama Nabi dengan kalimat yang sopan. "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Mudassir, ya Muzammil, Yasin, Toha." Sopan. Kok Toha? Cangkemmu kok jenenge Toha? Ini maka
Kenapa dalam hasanah Ahlus Sunnah kita itu kalau membaca kalimat Muhammad selalu dimulai dengan kalimat Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Itu sebagai bentuk takdiman wa takriman wa mahabbatan. Kita nggak boleh mapas sama Nabi. Kita itu kalau sama kiai saja kadang-kadang berlebih-lebihan. Saya sepakat dengan Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Jangan memanggil kiai dengan sahibul fadilah wal karomah. Sahibul fadilah wal karomah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Nggak usah berlebih-lebihan apa. Saya tuh kadang-kadang kalau pengajian itu saya lihat gaya MC-nya manggil kiai itu seperti apa. Kadang-kadang berlebih-lebihan. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Saya mikir ini ustadz apa ular keket. Sahibul fadilah wal karamah Gus Hafid. Kowe iki ngundang kon ngaji apa kon tinju? Habib Lutfi itu tersinggung kalau dipanggil sahibul fadilah wal karamah. Yes, biasa-biasa mawon. Acara selanjutnya mau idoh. Tadi sama kiai-kiai saya atur ge. Hasanah Nahdlatul Ulama itu tidak mengenal tausiah, tapi mau idoh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Mbak-mbak besok ada adik santri kalau jadi MC manggil kiai untuk ngaji bahasanya mawaid atau mau'idah, bukan tausiah. Tausiah itu wasoyuwasi tausiatan, artinya memberi wasiat. Kok saya diminta memberi tausiah, berarti saya diminta untuk memberi wasiat. Itu sama halnya pembawa acara mendoakan saya cepat-cepat mati. Kok pembawa acaranya cowok, saya curiga jangan-jangan seneng sama istri saya, karena kalau saya mati istri saya dinikahi sama MC-nya. Sing pas mau idoh. Kalau manggil saya lebih gampang lagi. Acara selanjutnya mau idoh akan disampaikan oleh Cok Miftah. Selesai. Saya nggak apa-apa. Gampangnya tadi sama Cok Miftah, sahibul maksiyah. malah wenteng aku. Sahibul maksiyah wal begenggeiyah wal purliyah. Gus Hadi tadi udah ngomong sama saya, Gus, kalau mbok besok kalau pegang sono tretes aku ikut. Oke. Tapi saya khawatir Gus Hadi berani masuk, nggak mau keluar. Karena itu tempat paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Apakah untuk menjaga pandangan? Tidak. Supaya kalau mata saya mendelik tidak kelihatan. Gak bahaya lah. Gak bahaya. Gak bahaya tah bahasa Maduranya apa ya? Gak bahaya tah. Hah? Oh layadur. Layadur. Yes, santri Madura. Layadur. Saya itu dulu zaman ngaji di Doli Gus Hafid. Itu kan saya kalau naik bis itu turun ke Doli saya naik becak. Lah abang becaknya ini rata-rata Madura. Cuman jarak sekitar 200 meter kelihatan lah Doli. Saya naik waktu itu berapa Cak? 10.000 tahun 2001-2002. Mahal amat Cak, kan kelihatan. Kenapa mahal? Orang Madura jawab, Gus, lihat tuh, bulan juga kelihatan Gus, cangkem. Jadi suruh bayar 10.000 jarak 200 meter pas saya becak. Tapi saya memang belajar sabar itu dari tukang becak. Tukang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpangnya tidak datang, becaknya dinaikin sendiri. Sabar. La taj'alu du'a rasuli bainakum, jangan mapas. Ini baduinya memanggil ya Rasulullah.
Setelah ketiga kalinya Nabi mendengar kemudian menjawab. Tadi siapa yang tanya? Saya wahai Nabi. Kamu tanya apa? Kapan kiamat itu datang wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, ma'adattalaha. Kamu yang tanya kiamat, pertanyaannya apa persiapan kamu ketemu dengan kiamat? Dari tadi kamu tanya kapan kiamat datang. Pertanyaan saya, apa persiapanmu ketemu dengan kiamat? Si Badui ini menjawab, fawallah ma'adatu laha kabiro sholatin wala sodakotin. Demi Allah wahai Nabi, persiapan kami pas-pasan. Kami tidak punya sholat yang banyak, sedekah kami tidak banyak, baca Quran kami tidak banyak, sodakoh kami tidak banyak. Ya mungkin kayak kita lah, sholatnya pas-pasan, subuh kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, isya ketiduran. Begitu bangun nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ada yang seperti itu, Bu? Sholatnya pas-pasan, sodakohnya pas-pasan. Saya besok minta ya warga masyarakat Probolinggo dan sekitarnya, kalau Nurul Qadim Subhanul Muslimin bikin ulang tahun, jangan izinkan panitia minta sumbangan kepada kalian, tapi kalian yang harus nyumbang. Setuju? Jangan izinkan Gus Hafid minta sama kita, tapi kita yang harus nyumbang. Apalagi maulid, man anfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi kaman anfaqa jabalan minad dahabi fi sabilillah. Kurang apa coba? Barang siapa berinfak 1 dirham untuk memuliakan maulid Nabi, dia sebagaimana berinfak gunung dari emas untuk perang fisabilillah. Jangan pelit. Anak kecil tahu, jangan pelit. Pengajian ada kotak infak, dompetnya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan yang mana, Bu? 100.000, 50 atau 1.000? Makanya teori saya benar. Pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Karena gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang paling jarang masuk masjid Soekarno, gambar uang 100.000. Lucunya ibu-ibu kalau bawa uang 1.000 masuk BH, masuk kotak, lupa Patimura bawa pedang, so dibacok itu toang saya boleh. Fawallah ma'adatulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Demi Allah wahai Nabi, sodakoh kami pas-pasan, sholat kami pas-pasan. Tapi kemudian Badui ini mengatakan apa? Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Ibadah kami memang pas-pasan wahai Nabi, tapi saya sangat mencintaimu wahai Nabi. Coba dilihat entry poinnya apa? Tapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Anda tahu, mendengar pernyataan Badui ini, Nabi bersabda, yang hadis ini masyhur, yang ketika dibaca oleh Nabi, semua yang hadir tepuk tangan, karena ini hadis yang paling menyenangkan. Belum tak baca goblok. Nanti saya baca dulu, kamu tepuk tangan. Karena riwayatnya begitu, dibaca dulu baru tepuk tangan, bukan tepuk tangan baru dibaca. Kamu yang sabar. Gara-gara Badui ini mengatakan walakinni uhibbuka ya Rasulullah, Nabi kemudian bersabda, qala almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya.
Yang nggak tepuk tangan yakin nggak mau masuk surga. Ini semuanya bergembira. Kenapa kemudian saya bangga dengan Subhan? Gus Hafid dan Subhan setiap malam kampanye, yang lain sibuk kampanye pilek, pengen jadi calon legislatif. Gus Hafid dan Subhan mengkampanyekan mencintai Kanjeng Nabi. Hati-hati, kalau ada orang nggak suka ngaji, tahu-tahu mendadak kok naik panggung pengajian, saya curiga jangan-jangan caleg. Betul? Nggak kenal NU tahu-tahu beli peci NU, saya curiga jangan-jangan caleg. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga, pecinya. Saya sekarang kalau disuguh es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkemnya caleg. Pak Anwar Sadat bajingan. Caleg itu kan modalnya sekarang dua, Pak Anwar Sadat. Yang pertama berani, yang dua sabar. Maksudnya berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Kalau mau nyalon besok jalannya tak bangun, begitu jadi gimana jalannya Pak Caleg? Yang sabar ya. Dan problem di Indonesia itu paling banyak apa Pak Sadat? Jalan, di mana-mana banyak jalan berlubang. Makanya besok kalau Gus Haris jadi bupati, jalannya dandani Gus. Itulah bedanya daerah sama Jakarta. Kalau daerah itu banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Bedanya apa? Kalau jalan berlubang karena nggak ada anggaran, kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Nggak bahaya tak? Itulah bedanya pengantin baru dengan mobil baru. Pengantin baru, mobil baru, ada lubang dihindari. Pengantin baru ada lubang, itulah yang dicari. Saya ngaji Gus Hafid, jalannya jelek, sopirnya bilang begini sama saya, Kiai, ini yang rusak jalan tuh mobil-mobil truk, mobil-mobil besar, box, mobil-mobil gede. Saya bilang kamu salah. Yang merusak banyak jalan di Indonesia itu bukan mobil truk, bukan mobil besar, tapi mobil mewah. Loh kok bisa Kiai? Iya, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan banyak dikorupsi oleh oknum pejabat untuk beli mobil mewah. Betul? Makanya ini pulau tangan Dani sing calon-calon pejabat gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani ngendikan ngeten, kullu maksiyah an syahwatin yurja ghufranaha wa kullu maksiyah an kibrin la yurja ghufranaha. Maksiat yang disebabkan karena syahwat itu ada harapan untuk diampuni, tetapi maksiat yang disebabkan karena kibrin, kesombongan, la yurja ghufranaha, tidak ada harapan untuk diampuni. Contoh kasus, ada orang maling ayam karena nggak punya beras di rumah untuk memberikan makan anak dan istrinya di rumah. Itu kira-kira maksiatnya karena syahwat atau karena kibrin? Syahwat. Itu yurja ghufranaha. Tetapi kalau ada pejabat sudah dibayar oleh negara, difasilitasi oleh negara, tapi kok maling uangnya rakyat, itu la yurja ghufranaha, tidak ada harapan untuk diampuni.
Koruptor, dengerin. Cah kendel. Nggak bahaya tak? Enggak. Bahaya itu kamu nggak punya istri, malam Jumat nulis status Rasul, malam Jumat nulis status WA, malam sunnah Rasul. Itu bahaya. Sunnah Rasul kok nganggo sabun toh, cah. Jadi kalau pejabat itu korupsi, afwan loh Bib, itu bagi saya maksiyah an kibrin. Itu kemaksiatan karena kesombongan, itu gak bisa diampuni. Sudah digaji, pakai fasilitas negara, mobil dinas, kok masih maling uangnya rakyat, betul? Ini mau pileg. Makanya jangan salah, saya itu dekat dengan Pak Prabowo untuk memberikan nasihat supaya besok kalau Pak Prabowo jadi presiden bisa sesuai dengan harapan rakyat. Amin. Saya bilang begini, Gus Haris, boleh nggak Kiai itu ngawal capres? Harus. Kamu yang senang dengan Mas Ganjar, ayo kawalin. Kamu dengan sama Mas Anies, ayo dikawal. Saya dengan Mas Prabowo. Supaya apa? Mengawal calon presidennya, kampanye program-programnya, bukan menjelekkan calon yang lainnya. Setuju? Itu baru ramah. Makanya kenapa dulu wali-wali mesti ngawal para pejabat. Raden Patah dikawal Wali Songo, Joko Tingkir dikawal Sunan Kalijogo. Makanya banyak dulu raja itu dikawal sama kiai. Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas, golek sing lucu-lucu. Dulu presiden Indonesia itu Gus rata-rata golek kiai lucu. Satu-satunya presiden yang nggak cari kiai lucu cuman Gus Dur, karena Gus Dur lebih lucu daripada kiainya. Gus Dur itu kan matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang. Di Indonesia yang matanya tidak bisa melihat hatinya terang cuman dua. Satu Gus Dur, dua si buta dari gua hantu. Makanya aku seneng karawakmu karena ini kampanye sholawat cinta kepada Nabi. Di sini sebelum tak undi tiket umroh di awakmu sholawat dhisik ya aku siji. Iwak bandeng ya lho. Iwak bandeng ngono iwak sepat, Gus Hafid ganteng, muga-muga bojone papa. Masuk. Ya Allah, di rumah istrinya awas. Ingat, laki-laki istrinya 4 Superman, laki-laki istrinya 3 Powerman, laki-laki istrinya 2 Superman, laki-laki istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka istrinya suaminya Superman apa cemen? Ayo Pak Bandeng ya, semuanya HP-nya diangkat, flashnya diangkat, kita selawatan bareng-bareng. Oh santri nggak punya HP, bagus, kamu selamat. Pokoknya santri nggak punya HP malah selamat. Kamu nggak punya HP, cangkemnya merenges saja. Insya Allah wajahmu lebih bersinar dibandingkan flash HP. Santai aja dong. Cantik itu relatif, filter itu alternatif. Laya durta, anyar. Laya durta, gak bahaya tak? Ayo divilakan ini pakai oleh-oleh subhanul muslimin. Laya durta. Ele, semuanya HP-nya diangkat. Yang bawa HP shollu ala Nabi Muhammad. Ayo semuanya diangkat dulu. Belum akan dimulai sama Gus Asmi dan kawan-kawan kalau flashnya belum diangkat. Ya. Semuanya sana. Ayo semuanya diangkat. Coba mana drone-nya, naik drone-nya. Mau nggak sholawat ra? Enggak, saya itu sholawat ra munggah. Shollu ala Nabi Muhammad. Supaya kompak. Sana mana Gus? Nanti semuanya digoyang HP-nya ke ngulon dulu. Barat. Ayo. Semuanya diangkat. Ayo anak-anak Suban.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
Subani cah piro? Ada berapa itu yang di sini? 20. Daripada umroh siji domeri, masing-masing anak Suban tak kasih $100. Wah, ya oke. Kita sugerin tak kayak $100. $1 ini 15.000, 1.500.000 anak satu. Nah, tak kasih semuanya. Santai dolar gue oke, dia suki. Siji ditabung, sopong ngisi sama angkat gaji, amin. Ini anak kecil ngapain kamu di sini? Oh, putar nego sampai. Sorry bro. Aku nego sati. Ya, satu orang $100. Boleh. Kowe ngopo njaluk barang? Selawat ra gelem njaluk duit. Ayo. Wah, mulai bangkrut ya aku. Mergo aku seneng karo Suban. Kayak maju ya, serupane kayak pada infak. Amin amin, tinggi ditabung ya umroh. Bisa mau ngerti, bisa mangkat tenan. Amin. Ya. Ya amin. Si oke duit itu. Matane. Sing bawa Gus. Yang bawa Gus, yang bawa. Santri juga minta. Mau saya kasih nafkah. Saya dilit menang kita pamit. Sekedar balik juga saya sampai deh. Milo senang sholawat ke Suban. Ono duit ngangkat sholawat cangkeme mingkem. Sementing jenengan dongake kula sehat nggih. Sampeyan kalau lagi duit atau tak pikir, tak goleki. Lagu dibocah-bocah gimana? Lontong tahu, lontong sate, ra usah galau, Prabowo pilihane. Abi ya, pinter aku. Dudu sumur diwadahi gelas ngendikane Gus Dur Prabowo paling ikhlas. Apik banget ngono Gus Haris. Kenapa? Tabui aja arma tabui ya lagu iki mau ayo malah ndelok duit $100 wae lho iki. Lontong sate, salah lontong tahu dhisik. Lontong sate, ra usah galau, pilih Prabowo wae. Semur diwadahi gelas ngendikane Gus Dur Prabowo paling ikhlas. Allahumma sholli wa sallim
Kenapa kok saya senang dengan metodenya Subhan? Gus Hafid itu mampu membranding super team, bukan Superman. Makanya nyuwun sewu, hebatnya Gus Hafid memasyhurkan dan memviralkan Subhanul Muslimin tanpa semua orang harus tahu bahwa di belakangnya ada Gus Hafid. Sementara banyak orang hanya membranding dirinya sendiri, tidak membranding timnya. Ini Gus Hafid yang di-branding timnya, tidak membranding dirinya sendiri. Berarti Gus Hafid ini lebih hebat daripada Superman. Karena yang dibuat oleh Gus Hafid ini super tim, namanya Subhanul Muslimin. Maka malam hari ini saya punya teori, sehebat hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Gitu. Ini super tim. Lah, cara saya ngoten niki nyuwun sewu, yang dimaksud mubasyir. Maka Nabi diutus tujuannya apa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Beragama itu harus mubasyir. Lah Subhanul Muslimin niku ngajine mubasyir. Orang diajak seneng Nabi karo nyanyi karo sholawat. Sementara yang lain teriak-teriak. Subhanul Muslimin ngajak sholawat. Itu namanya mubasyir. Mubasyir. Sak lagu $100 kok. Yai sugih apa-apa. Sugih itu bukan harta, tapi sugih itu mindset, pola pikir. Mungkin sing ning panggung niki duitnya luwih kathah tinimbang Gus Miftah, tapi mindsetnya Gus Miftah nggak kalah kaya daripada mereka. Anak-anak santri santai aja Lendo, santai aja. Kamu nyantri di Nurul Qadim nggak usah berpikir apapun. Ingat, orang itu kalau beli gorengan pasti dapat cabenya. Kalau beli cabai belum tentu dapat gorengannya. Artinya kalau orientasimu akhirat, insya Allah dunia akan mengikutimu. Amin. Oh, nunduk santai wae. Makanya kalau kamu nikah, pilih anak-anak Subhanul Muslimin. Jelas, jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya, goblok. Pak di sini paling cilik. Oh, mana lemu-lemu kaya ngene iki. Lanang kok wetenge gede. Lah wong lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Ora percaya ayo disepil ayo. Paling ya isine kaya lato-lato kingsut. Niki mubasir. Gus Hafid berhasil. Bagaimana kemudian Islam mencintai Nabi itu dengan mubashir. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Digawe enteng-enteng mawon. Saya kasih contoh terakhir sebelum saya meninggalkan tempat ini. Bagaimana seorang Nuaiman itu masuk surga dengan tersenyum hanya gara-gara seneng membuat Nabi tersenyum. Idola kula tuh Nuaiman, Gus. Mila napa kok kula iku dumelu lucu kaya Nuaiman. Nuaiman iku mati ning alam kubur saja masih bisa membuat Nabi tersenyum lho. Padahal Nuaiman tuh kurang ajarnya minta ampun, sukanya ngerjain Nabi. Pagi-pagi datang kepada Nabi membawa penjual makanan. Nabi makan seneng dengan Nuaiman. Nabi mengira akan ditraktir sama Nuaiman. Begitu selesai makan, Nuaiman pergi. Dipanggil sama Nabi, "Wahai Nuaiman, kok penjualnya nggak kamu bayar?" Apa jawaban Nuaiman? "Apa ya pantas, masa kok umat bayari Nabi?" Tapi Nabi seneng. Suatu ketika Nabi bersedih. Nuaiman melihat kesedihan Nabi, nggak tega. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nuaiman ingat Nabi itu sukanya makan daging kambing. Nuaiman pergi ke pasar mencari penjual kambing, dapat 2. "Tolong antar kambingmu ke rumahnya Nabi." Uangnya mana Nuaiman? "Nanti yang bayar Nabi." Kambing dibawa ke rumah Nabi, diketuk pintu rumah Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi buka pintu, ada orang bawa kambing 2.
Kamu siapa? Saya penjual kambing. Ini kambingnya siapa? Kambing saya hantar hadiah dari Nuaiman. Baru mendengar nama Nuaiman, Nabi yang bersedih langsung tersenyum lebar. Kambing dikasih, diterima oleh Nabi, penjualnya nggak pergi-pergi. Ditanya sama Nabi, hei Nuaiman, kenapa kamu, hei penjual kambing, kenapa kamu tidak pergi? Mohon maaf Nabi, ini kambing memang hadiah dari Nuaiman, tapi yang bayari Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak, dia tersenyum. Singkat cerita, Nuaiman mati. Nabi bersedih, Nabi berkenan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, bahkan menguburkan Nuaiman. Wallah, kulit yang tersentuh dengan kulitnya Nabi, jasadnya haram masuk neraka. Nuaiman dimakamkan oleh Nabi. Begitu pemakaman selesai, Nabi katakan kepada para sahabat, kalian semua pergi. Nabi nggak pulang, enggak. Saya pengen memastikan Nuaiman mampu menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Salah satu mukjizat Nabi, mampu mendengar dan tahu percakapan alam kubur. Begitu yang lain pergi, Munkar Nakir datang. Kalimat pertama yang keluar dari Munkar Nakir apa, Dek? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah, ya Rabbullah, malam hari ini saya berdoa, mudah-mudahan semua besok ketika kita dalam kubur, malaikat Munkar Nakir memanggil kita dengan ucapan salam, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Amin. Ini Nuaiman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Dijawab sama Nuaiman, Waalaikumsalam. Malaikat Munkar Nakir bertanya kepada Nuaiman, ya Nuaiman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nabi mendengar di atas kubur. Pertanyaan kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka, siapa nabimu wahai Nuaiman? Apa jawaban Nuaiman? Ini pertanyaannya nggak salah, layak durutah. Anyar. Inspirasiku hari ini adalah santri putri Nurul Adin. Karena memang inspirasi biasanya datangnya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Ya salah. Kurang ajar. Supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Sampai kedua kalinya malaikat bertanya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab sama Nuaiman. Pertanyaanmu nggak salah malaikat. Malaikat itu kan SOP, sesuai standar pertanyaannya, karena layak sunama amarallah. Malaikat itu sesuai dengan standarnya. Tanya yang ketiga kalinya dengan suara yang lebih keras, ya Nuaiman, man nabiyuka? Apa jawaban Nuaiman? Jangan keras-keras, itu loh orangnya masih ada di atas kuburan. Nabi mendengar jawaban Nuaiman tersenyum, Pak. Bahkan Nabi mampu membuat tersenyum, bahkan Nuaiman mampu membuat Nabi tersenyum ketika dia sudah ada di liang lahat. Makanya kenapa saya Gus Hafid itu kok sekarang membuat senang umatnya Kanjeng Nabi, tujuannya satu, kalau Nuaiman bisa membuat senang Nabi, dia bisa masuk surga dengan tersenyum. Kenapa Miftah, Gus Hafid, Gus Hadi membuat tersenyum umatnya Nabi? Harapannya sama, mudah-mudahan kita masuk surga dengan senyuman. Amin. Nanti aja Nduk. Makanya kenapa saya itu kalau ngaji tak buat slow, supaya kita semuanya seneng, nggak susah. Karena saya tahu ibu-ibu datang ke sini banyak masalah. Gus, kalau saya ngaji 3 jam di acara Subhanul Muslimin sama sekali nggak paham apa ada manfaatnya. Gus, ada. Apa manfaatnya? Manfaat untuk suamimu di rumah, minimal selama 3 jam suamimu terhindar dari penjajahan istri. Loh, minimal kan lumayan Pak, selama 3 jam istrinya pengajian di rumah terhindar dari penderitaan. Karena kalau istrinya di rumah menderita. Gus Hafid, kula nyuwun pamit, kula mun kuwasa awak kula lara kabeh. Saya hanya minta doa, mudah-mudahan saya sehat, Subhanul Muslimin tambah jaya, santri-santrinya dikabulkan cita-citanya, semua yang hadir kabul hajatnya, Pak Prabowo jadi presiden Indonesia. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Melupakan Allah itu dosa,
Melupakan orang tua itu durhaka, melupakan subhanul muslimin mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Vietnam Subhan. Vietnam Subhan.